Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang dan ketemu lagi sameku di Silampari Sepekan, Minggu 2 Januari 2022. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersamaku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Tim Gaspol Polsek Lubuk Linggau Barat mengamankan pelaku spesialis maling minimarket di wilayah kota Lubuk Linggau. Barang yang dipaling berupa sampo. Tersangka Edi Pranata berusia 21 tahun, warga RT 4 Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, diamankan pada Minggu 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan dipimpin langsung Kanit Reskrim Aibtu Faisal. Wakapolsek Lubuk Linggau Barat, Ibda Bambang Sismoyo mengatakan, bermula dari tersangka Edi diamankan warga karena mencuri pakaian. Tersangka Edi ini sudah menjadi target tim dan sempat akan diamankan, namun berhasil melarikan diri. Atas laporan pencurian di minimarket Alfamart, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 pada 28 Juli 2021 lalu. Untuk kejahatan merupakan pencurian dengan lokasi di Indomart di Jalan Garuda, Lubuk Linggau. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat, Aibtu Faisal menjelaskan, aksinya dilakukan pada Jumat 28 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Edi bersama teman-temannya masuk ke dalam toko Alfamart Tanjung Indah berpura-pura belanja dan mencuri barang-barang seperti sampo ukuran 400 ml dengan total kerugian 2.612.300. Pelaku juga melakukan pencurian barang-barang seperti sampo berukuran 400 ml di toko Indomaret Kayu Ara, total kerugian 1.800.000. Termasuk melakukan pencurian barang-barang seperti sampo berukuran 400 ml di toko Alfamart Kelurahan Tabajo Mekeh dengan total kerugian 378.000. Dan tersangka Edi sudah 3 kali melakukan pencurian, 2 kali di Alfamart dan 1 kali di Indomaret. Ini kasus pencurian di Indomaret Alfamart, yang mana saudara Edi Pranata ini diamankan di Kecamatan Senalang. Di Senalang, yang mana pada saat itu saudara Edi Pranata ini diamankan terlebih dahulu oleh masyarakat. Yang mana dia ini diduga mau melakukan pencurian di rumah salah satu warga di Senalang. Pada saat itu Ketua RT menghubungi kami tim Gaspol Polsek Lubuk Linggau Barat bahwa Edi Pranata ini yang kita kejar pada bulan Agustus kemarin dalam perkara pencurian Indomaret dan Alfamart. Maka dasar dari itu Ketua RT menghubungi kami. Dan barang bukti yang dapat kami sita ini sampo berikut baju yang dipakai oleh tersangka pada saat melakukan pencurian. Rajab, Silampari TV melaporkan. Tenaga kesehatan di kota Lubuk Linggau terus mempertanyakan insentif yang dijanji ke pemerintah. Sampai akhir tahun 2021, insentif COVID-19 untuk nakes di kota Lubuk Linggau tidak cair-cair. Akibatnya banyak nakes mengeluh dan mempertanyakan kemana anggaran intensif yang dijanjikan pemerintah selama ini. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Cikwi menyampaikan untuk insentif COVID-19 bagi para nakes tahun 2020 lalu semuanya sudah selesai. Untuk tahun 2021 sebagian juga sudah memang ada yang belum. Masih menunggu beberapa hari ke depan. Selain itu, masih ada kemungkinan insentif yang belum cair akan dicairkan tepat pada akhir tahun. Sebab penggunaan anggaran pada pemerintah ini berakhir pada tanggal 30 Desember mendatang. Dan anggaran ini kan 30 Desember batas akhir akan dibayar sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tidak ada istilah yang tidak dibayar. Sementara itu, ia menambahkan kendala selama ini karena berdasarkan skala prioritas dan juga anggaran pemerintah Kota Lubuk Linggau juga terbatas. Ketika dana masuk, baru bisa pencairan.
Jadi namanya anggaran pemerintah, ketika dana masuk baru bisa terrealisasikan. Tahun 2020 sudah selesai semua. Tahun 2021 sebagian sedang menunggu, ya kan? Ya insya Allah, karena kan anggarannya kan sampai tanggal 31 Desember, ya semua itu akan dibayar dan diselesaikan sesuai dengan hak dan kewajiban. Jadi bukan tidak dibayar, Kak. Sudah ada yang sudah? Ya? Sudah ada yang harus dibayar, ya. Ya, tapi tentu kan kita memprioritaskan mungkin namanya anggaran ini kan terbatas. Ya, kita nunggu pemasukan ada di kota baru bisa terrealisasi. Rajab, Silampari TV melaporkan. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Ada anak polisi di kota Lubuk Linggau jadi korban begal. Korban ketakutan karena diancam pisau oleh begal. Anak polisi itu terpaksa nyerah ke motor sama tersangka begal. Kini tersangka pembegalan itu ditangkap tim Gaspol Unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat. Dua tersangka diketahui Rahmat Rendra berusia 20 tahun dan Sony Apriansa berusia 22 tahun. Warga Jalan Pengayoman 1, RT 1, Kelurahan Tapak Lebar, dan warga Jalan Garuda, RT 04, Kelurahan Lubuk Aman, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Pengakuan dua tersangka kepada polisi saat diamankan. Keduanya spontan melihat kedua korban pelajar SMP tengah nongkrong di kawasan Gor Megang. Kami spontan, tidak terencana, kami juga tidak kenal kalau itu anak polisi. Maka kami langsung pura-pura minta tolong, mau menjenguk orang tua teman sakit. Setelah kedua orang tuanya mau mengantar kedua pelaku ke tempat yang mereka telah persiapkan, setelah tiba, kedua tersangka mengancam korban menggunakan pisau lalu kabur. Setelah motornya mereka ambil, lalu dijual ke wilayah Kepala Curup. Uangnya dibagi berdua untuk beli sabu dan main judi barbar. Nah kemarin 3 ekor motor tuh kau dapat berapa Beh? Belum kasih Pak Mas 3 ekor motor lah kami bagian sejuta berdua $1.300 ya. Kalau yang motor terakhir yang ojek? Yang ojek itu harga kami aku tahu dapat tuan kalau dijual di kawan tuh baru bayar $2.300.000. Oh dapat $2.300.000 itu baru bayar $2.300.000. Baru bayar. Janjinya berapa kemarin? Janjinya 3 juta. 3 juta. 500 berarti. 700. Jadi kau pakai untuk ya, main judi ya? Bukan. Deposit. Oh deposit ya? Oh deposit barbar. Yang pakai sabu. Untuk minjem mama. Yang pakai sabu. Nyabu siapa nyabu? Yang nyabu? Bayar itu, bayar resim. Mama kau Tahu nyabu juga, siapa yang nyabu? Itu Sony yang nyabu. Ini beli di mana? Nyabu galo tuh. Di Pucuk. Pucuk mana? Catet. Yoro yang kawan tuh lah. Pucuknya di mana? Catet. Di Palacuru. Jadi kawan juga lo nih. Iya. Tukeran dengan siapa? Hasil motor. Barter kamu. Tidak, dikasih duit sama yang itu karena uang yang beli yang itu yang duit itu kan kurang. Dikasihnya yang itu. Rajab, Silampari TV melaporkan. H-2 pergantian tahun, harga kebutuhan pokok naik drastis. Cat telur ayam yang dem naik sampai 54.000 per karpetnya. Naiknya harga kebutuhan pokok, banyak warga yang mengeluh. Menjelang pergantian tahun, harga sembako di pasaran mulai mengalami kenaikan, khususnya di pasar satelit kota Lubuk Linggau. Harga kebutuhan pokok sudah naik 2 minggu yang lalu hingga sekarang. Harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan drastis yaitu telur. Mulai dari telur ayam merah hingga telur puyuh mengalami kenaikan harga menjelang pergantian tahun. Untuk harga telur ayam yang semula Rp45.000 menjadi Rp54.000 per karpet. Telur ayam kampung naik menjadi Rp65.000 per karpet. Telur bebek menjadi Rp65.000 per karpet. Dan untuk telur puyuh naik menjadi Rp35.000 per karpet. Sarkowi, pedagang telur menuturkan harga tersebut sudah mulai turun. Sebelumnya, 2 minggu yang lalu, harga telur ayam mencapai Rp58.000 per karpet. Dan untuk sekarang sudah menjadi Rp54.000 per karpet. Ia berharap ke depannya harga telur stabil kembali. Kalau eceran skarpetnya 54 yang merah. Kalau yang puyuh itu skarpetnya 35.
Ayam kampung 60 ayam kampung ya. Ayam kampung sekarpetnya 65. Bebek sekarpetnya 65. Itu awalnya harga kemarin berapa, Pak? Kalau kemarin itu dalam minggu yang lewat itu 45, 48, terus sampai 50, dan sekarang sampai 54. Harapan ke depannya, Pak? Harapan ke depannya kalau bisa turun kan. Jangan beranjak masyarakat itu udah saro kan beli kan. Kalau untuk 5 karpet ini lain harganya. Itu? Kalau 5 karpetan 5 karpet itu 53. 5 karpetnya. Dalam jumlah yang banyak itu harganya bisa berkurang. Bisa 53, 52, bahkan bisa 50. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumanyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV punya kita gale.